mau cucu, bangun mama, Masya mau cucu, aus. Iya sayang. Sambil menjawab, Rania menghapus bening yang baru saja keluar dari sudut matanya seiring dengan kesadarannya yang kembali setelah mimpi itu. Mimpi yang memang bukan sekedar mimpi biasa. Itu adalah sepenggal kisah masa lalunya yang muncul kembali sebagai bunga tidur Rania yang tak diharapkannya. Masa lalu yang membuat Rania harus menapaki langkah hidupnya bersama bocah bermata ember yang baru saja memaksa Rania membuka mata. Marsha, bocah dengan mata ember dan paras blasteran yang membuat Rania tertegun sejenak memperhatikan elok wajahnya. Rania tak tahu di mana kemiripannya dengan balita yang kini merengek di sisinya. Cucu mama, Masya mau cucu. Seakan tak ada yang sama dengannya, baik warna mata, parasnya, dan kelakuannya yang kadang memaksa kalau sudah maunya. Beda dengan Rania yang lebih banyak mengalah dan pragmatis. Muah, jangan nangis lagi ya sayang, mama udah bangun nih, yuk kita bikin susu buat Marsha. Tapi rasa cinta Rania sangat besar sekali untuk Marsha. Tak ada hidup bagi Rania kecuali hanya untuk malaikat kecilnya. Dan kini, kedua tangan Rania terbuka untuk membawa balitanya dalam dekapannya. Rania memberi rasa nyaman dan aman padanya beriringan dengan langkahnya ke dapur. Rasa aman yang sama seperti yang dijanjikan Rania ketika balita itu ada dalam kandungannya. Bukan mudah untuk menghadirkannya ke dunia dan membesarkannya sampai sebesar sekarang. Katakan Rania, siapa ayah dari bayi itu? Masih terngiang dalam ingatan Rania bagaimana syok dirinya yang sedang berusaha menata hidup setelah sebulan berpisah dengan seseorang yang memberi luka dalam di jiwanya. Rania kini harus menguatkan dirinya lagi menghadapi murka papanya Teddy Raharja. Kalau kamu tidak mau menjawabnya tak masalah. Yang penting kamu harus menggugurkan bayi itu. Papa nggak sudi menerima anak haram itu di keluarga ini. Dan ingat, setelah itu kamu juga harus operasi rekonstruksi Miss V supaya kamu kembali memiliki selaput darah. Sikap dingin kedua orang tuanya membuat Rania tak percaya kalau mamanya juga akan berucap begitu. Tak ada yang menunjukkan sedikit pun empati padanya. Tak ada yang berusaha untuk memberikan bahu pada Rania untuk bersandar dan menangis. Apalagi memberikan sedikit kasih sayang pada janin yang setengah darahnya adalah darah mereka juga. Rania tak melihat keinginan untuk itu dari keduanya. Maka Rania pun heran. Seberapa keras hati mereka sampai rencana membunuh anaknya bisa ada dalam benak kedua orang tuanya. Saat mengingat kejadian itu, Rania yang berjalan ke dapur menghempaskan napas pelan sambil memeluk anak dalam dekapannya semakin erat. Bayangan masa-masa sulit itu membuat trauma tersendiri baginya. Marsha sayang, duduk dulu di sini ya, mama bikinin susu dulu, oke? Yeay, cucu. Hanya Marsha yang bisa menenangkan sejenak hati Rania. Senyumnya adalah sumber energi kehidupan untuk Rania. Andaikan dulu Rania khawatir dan takut kehilangan semua jaminan kekayaan yang diberikan orang tuanya, maka saat ini matanya tak akan pernah bisa melihat senyum bahagia dari malaikat mungilnya. Cukup bawa apapun yang kamu miliki dari dalam kamarmu untuk kamu jual demi kebutuhan hidupmu. Sulit Rania melupakan sentakan papanya. Karena papa dan mama tidak akan menjemputmu atau membawamu kembali ke rumah ini sebelum kamu memutuskan hubunganmu dengan janin itu. Namamu akan hilang dalam catatan ahli waris keluarga kita. Ya, sudah lebih dari 6 tahun berlalu sejak Rania memutuskan untuk hengkang dari rumah orang tuanya. Rania menginginkan Marsha tetap hidup. Tapi bayangan itu tidak pernah bisa dilupakannya bagaimana kedua orang tuanya mengusirnya. Beruntung,
Rania bukan anak yang suka menghabiskan uang, sehingga dia masih punya tabungan dari sisa uang jajannya untuk bertahan hidup. Dan yang pasti, Rania juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa barang-barang penting yang dia miliki di dalam kamarnya. Ini cintanya mama, susu hangatnya dah jadi. Habisin ya. Pengalaman hidup yang berat dari sanalah membuat Rania menjadi seorang gadis yang lebih dewasa dan mandiri. Yeay, asik, maci mama. Namun dia tetap lembut dan penuh cinta pada putrinya. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya hidup yang dialami oleh Rania di usia 18 tahun, bukan hanya berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri tapi juga janin yang ada dalam kandungannya. Saat anak-anak di usianya sudah bisa masuk kuliah, Rania memilih untuk mencari pekerjaan. Rania harus menahan lelah berdiri 8 jam sebagai seorang pramuniaga di department store dengan beban bayi di perutnya. Rania bertahan dengan pekerjaan itu sampai dirinya melahirkan. Rania sudah memikirkan ini matang-matang. Ketika melahirkan, dia tak mungkin bisa bekerja di luar. Karena itu, Rania memilih untuk menghemat uangnya demi biaya melahirkan dan cadangan hidup. Rania tahu dirinya tak mungkin bisa berkembang juga tanpa pendidikan lanjutan. Karena itu, Rania memutuskan masuk kuliah online dan untuk menopang kehidupannya setelah lahiran bersama putrinya, Rania mulai jualan online. Awalnya memang sulit, tapi media sosial membuat semua menjadi lebih mudah untuknya. Sambil mengasuh bayi, sambil kuliah, di kos-kosan sempit itulah Rania juga sambil jualan online. Tak ada bantuan dari siapapun saat dirinya memulai ini. Tapi Rania tak menyerah. Hingga sedikit demi sedikit dirinya mendapat pelanggan dan mulai bisa mendapatkan uang. Rania tak kalah serius ketika mengejar ketinggalannya di kuliah. Rania bisa menyelesaikan studinya hingga menjadi sarjana dalam keterbatasan yang dia miliki. Bahkan, dalam waktu kurang dari 3,5 tahun, Rania dinyatakan lulus. Mama, udah habis. Dan pekikan Marsha ini mengembalikan lagi ingatan Rania yang tadi jalan-jalan mengingat masa-masa perjuangan itu. Pinter princess mama, muah, hebat banget susunya habis. Satu buah kecupan diberikan oleh Rania yang tidak sama sekali merasa kesal dan terganggu harus bangun di jam 2 malam seperti sekarang hanya untuk memenuhi perut malaikat kecilnya. Dirinya pun mengambil gelas itu dan mencucinya sebelum kembali membawa segelas air putih untuk membilas mulut putrinya dan kembali ke kamar. Bobo cantik ya, besok kan mau sekolah. Iya mama, love you mama, muah, love you tuh Masha, sweetheart mama yang muah. Kecupan selamat tidur yang dibelikan oleh Rania mengantarkan putrinya ke alam mimpi dengan senyum di bibirnya. Marsha sudah berusia 5 tahun dan dia sudah masuk TK. Angin surga mulai dirasakan Rania sejak lulus kuliah. Dia bisa bernapas sedikit longgar setelah mendapat pekerjaan yang layak. Penghasilannya lebih besar dari jualan online yang selama 3,5 tahun menyokong kebutuhan primernya dan Marsha. Rania tetap bisa menabung dari bisnis online-nya, tapi memang tidak ada lebihan banyak dulu. Rania tetap harus berhemat. Beruntung, Rania yang bukan gadis boros, dia selalu bisa menyimpan. Bahkan Rania tidak menggunakan simpanan uang jajannya kecuali untuk menyewa kos-kosan di awal keluar dari rumah orang tuanya dan biaya kuliah online tentu saja. Rania sangat pintar mengelola uang sehingga patutlah saat ini Rania dan Marsha bisa tinggal di sebuah apartemen subsidi yang sudah menjadi hak miliknya. Setengah dari hasil kerja kerasnya setahun setengah dan setengah dari menjual perhiasannya yang digunakan Rania untuk membeli apartemen tersebut. Gaji Rania sekarang lebih dari cukup untuk biaya menyekolahkan Marsha di sekolah yang layak.
Rania merangkak dari seorang gadis buangan dengan masa depan suram menjadi seorang ibu yang bisa menjadi tumpuan putrinya. Marsha, mungkin sekarang mama harus mulai mencari pekerjaan baru. Tapi malam itu, saat Rania kehilangan rasa kantuknya, ada sedetik benih yang keluar lagi dari sudut matanya ketika berucap seperti tadi. Pikirannya malah membawanya kemana-mana dan mengingat kejadian yang tidak menyenangkan yang memaksanya ingin mencari pekerjaan lain. Kejadian tadi pagi. Apa bos baru kita nanti galak ya? Obrolan yang didengar oleh Rania dari staf kantor di pantry pagi itu tiba-tiba melayang lagi dalam benaknya. Nggak tahulah, tapi mudah-mudahan enggak ya. Lagian kenapa sih perusahaan ini bisa sampai diakuisisi sama Pong Group? Hehehe, namanya aneh ya. Tapi itu perusahaan startup terbesar di dunia. Nyebelin emang. Tapi mereka kuat banget sampai bisa akuisisi perusahaan tempat kita kerja di Like Up. Yoi, padahal Like Up itu kan startup terbesar di Indonesia. Duh, gimana dong nasib kita ya? Katanya bakal ada reshuffle staff bulan ini loh. Enggak deh, bulan depan. Nggak tahulah, belum kepikiran gue juga. Rania yang sedang membuat kopi hanya mendengar tapi tak ada niat bergabung untuk bicara bersama dengan staf lainnya. Dia tak suka mencampuri urusan orang lain, ini prinsip hidupnya. Kecuali dirinya ditanya, baru Rania akan menjawab ramah tanpa banyak intrik dan hanya berhubungan dengan mereka untuk bisnis saja atau menjawab pertanyaan itu. Dan apa yang mereka bicarakan ini soal reshuffle, Rania juga tahu. Staf lama saat ini masih dibiarkan bekerja di Like Up. Dan nanti akan ada penyeleksian dari pihak Pong Group. Tapi untuk saat ini mereka sepertinya masih membutuhkan Rania dan teman-temannya untuk mempelajari lebih jauh tentang Like Up. Kebanyakan dari para staf mereka khawatir kalau nantinya akan dipecat. Apalagi CEO Like Up saja sekarang sudah diganti oleh wakil sementara Pong Group sebelum CEO baru dipilih oleh Pong Group mulai bekerja di Like Up. Rania, kenapa masih di sini? Oh, maaf Pak Bagus, saya tadi buat kopi dulu. Rania yang baru datang memang terbiasa membuat kopi untuk wakil sementara Pong Group. Pak Bagus yang tadi menyapanya. Dia jadi bos sementara Rania di Like Up saat ini dan sudah sebulan. Rania yang memang menjadi sekretaris utama CEO Like Up memang tak khawatir seperti staf lainnya kalau dirinya akan dipecat. Rania yakin dia masih sangat diperhitungkan, apalagi pekerjaannya yang nyaris sempurna tak mungkin membuat dirinya dipecat. Tinggalkan itu Rania, ayo ikuti saya. CEO baru akan segera datang ke VIP ruang pertemuan. Para manajer juga sudah ada di sana. Oh iya Pak Bagus. Rania pun menurut. Dia menaruh kopinya, tak jadi membawa ke ruangan Bagus. Di saat pria itu menatap para staf lainnya yang terlihat canggung. Dan untuk kalian semua, kenapa masih di pantry? Cepat ke hal utama aula pertemuan. Mereka langsung kabur ketika mendengar permintaan Bagus itu. Lihatlah bedanya cara Bagus bicara dengan Rania dan staf lainnya. Ini membuat hati Rania semakin yakin kalau dirinya tak akan ada masalah dengan pekerjaannya. Dia hanya perlu beradaptasi dengan CEO baru dan membuat hidupnya lebih mudah bernapas di perusahaan itu. Ini berkas untukmu. Sambil jalan, Bagus menyerahkan sesuatu. Di sana ada info tentang CEO baru, apa saja yang dia sukai, lengkap dengan biodata dan semua hal yang harus kamu tahu tentang dirinya. Kamu harus ingat, itu semua tidak boleh sampai kamu lupakan sedikit pun. Dia sangat marah kalau sesuatu tak beres. Dan yang paling penting lagi, jangan membuat kesalahan dengannya, hal sepele apapun itu. Lihatlah bagaimana pertolongan Bagus pada Rania. Ini membuat gadis itu tersenyum. Oh iya Pak Bagus, terima kasih ya. Apalagi sudah dapat bocoran begini dari Bagus, Rania makin pede kalau dirinya tidak akan ada masalah.
Sayangnya, keyakinannya tergerus setelah dia dan Bagus menunggu di ruang VIP aula pertemuan bersama dengan para manajer like up sesuai dengan divisi mereka lainnya. Rania melihat siapa yang masuk ke dalam ruangan itu dan Bagus menyapanya. "Selamat datang Pak Reza," ucap Bagus pada seseorang yang disambut dengan sangat sopan, lalu dia menatap Rania dan manajer lainnya. "Perkenalkan, Pak Reza Fletcher Clark. Beliau adalah cucu owner dari Pong Group yang mulai hari ini akan menjadi CEO di Like